Kalau kita diundang oleh orang pembesar negeri, ketika ada acara perhelatan, tentu kita sangat senang sekali Bapak Ibu. Apalagi ketika itu acara orang besar pula, diundang pula. Tentu kita, apalagi orang-orang yang tidak mampu datang ke sana, pasti akan memikirkan, wah, banyak makanan sedap-sedap di sana. Pak ya. Harapan kita selanjutnya, kita inginnya ketika datang di sana nanti mendapatkan jamuan yang baik. Itu harapan kita, sehingga ada rasa kenyamanan ketika kita hadir di majelis tersebut atau di tempat tersebut. Namun apa yang kita inginkan, kita harapkan mungkin berbalik, tidak semestinya. Begitu juga nanti kita ketika dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada juga perlakuan yang baik dan tidak baik kita jumpai. Tergantung amal perbuatan kita hidup dunia ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, salah satu la yatakallamuhumullahu yaumil qiyamah. Ada 3 golongan manusia. La yatakallamuhumullahu yaumil qiyamah. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Kalau kita pergi ke tempat perhelatan tersebut, jumpa orangnya menegur tidak, apa tidak, menyuruh tidak, enak tak rasanya kita nak makan di sini? Pasti rasanya tak nyaman kita. Kayaknya kita nih tamu undangan tidak ya? Pak ya? Jadi tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Selanjutnya hadis tersebut wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan dosa-dosanya. Biarkan begitu saja, tidak dibersihkan dosa-dosanya. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak memandang kepada mereka. Kenapa? Pasti ada apa-apanya. Walahum azabun alim, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih. Siapakah dia? Golongan manusia ini yang mendapat perlakuan kepada Allah, Allah mendapat perlakuan dengan Allah. Kelompok orang-orang seperti ini ada 3 bagian tadi. Yang pertama adalah Syekhun Zanin, yaitu orang tua berzina maksudnya. Yang pertama, ini yang tidak dapat perlakuan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena atas perbuatannya. Dan Allah sudah menerangkan dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, janganlah kamu mendekati zina, dan sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dekat saja tidak boleh, apalagi berbuat. Ya. Ketika Rasulullah SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan ada sekelompok manusia, ketika itu disajikan ada makanan atau daging yang sudah busuk, berulat, mantap pula. Sebelahnya ada daging segar, sudah dimasak, siap saji dimakan, tapi banyak berbondong-bondong mencari daging busuk yang berulat, yang tidak bisa dimakan lagi. Tapi itu dia suka. Apa maksudnya ini? Dia sudah memiliki pasangan, ada istrinya, ada suaminya, tapi selingkuh. Senang gak bu diselingkuh itu?
Enggak senang. Tuhan saja, Allah saja tidak suka orang yang selingkuh. Artinya syirik. Ya, tidak mau diduakan, apalagi kita. Ibu ya? Iya. Itu namanya perbuatan ini tidak boleh. Yang dibolehkan adalah poligami. Betul, Bu? Ya, Pak ya? Selingkuh tidak boleh, tapi poligami boleh. Ibu kok diam-diam saja ini? Bu? Ada ayatnya pangkihu ma tabarakum misna wa sulasa wa ruba. Nikahnya 2 dulu, 3, 4. Nah, itu Bu ya. Tapi jangan pula diam-diam Bapak-bapak, Pak ya, harus terus terang. Berkata jujur. Yang kedua, yang tidak dapat perlaku yang baik insyaallah pada hari kiamat nanti adalah al-malikul kadzab, yaitu penguasa yang pembohong atau raja yang sombong, pendusta, suka mengicu, bintang-bintang dia jadi orang besar, ditipulah rakyatnya. Banyak masuk kantong pribadi daripada untuk rakyat, memperkaya diri. Ini hati-hati. Apalagi tahun sekarang tahun politik. Hati-hati iming-iming sebelum naik, Ibu ya. Kalau belum naik bukan main. Jikalau ini, jikalau itu. Tiba kalau sudah duduk nanti lupa sekali-kali. Betul Pak? Tapi sini tak ada ya Pak. Alhamdulillah. Itu namanya yang dipandang, yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah wal malikul kadzab, penguasa yang pembohong. Ya, penguasa yang pembohong, pendusta. Selanjutnya hadis tersebut adalah ini yang lebih parah lagi. Wa'ailun mustakbir, yaitu orang miskin sombong. Orang miskin sombong, Bu. Nauzubillah. Orang kaya sombong, ada yang dinampakkan, Bu. Hartanya, pangkatnya, mobilnya, sawahnya. Miskin sombong. Nauzubillah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pak. Maksudnya apa ini? Yang sombong ini? Contohnya setan yang pertama sekali melakukan hal ini, ya. Ana khairun minhu. Kata setan, aku lebih baik daripada dia. Maksudnya apa nih? Orang sombong ini dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dan miskin tak mau berpuasa. Dan miskin tak mau berjamaah sholat di sini. Apa sih mau ditonjolkan lagi? Apalagi namanya bersedekah. Betul Pak ya? Nah inilah orang-orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik insya Allah Subhanahu wa taala.